Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil mengenai evaluasi penelitian peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan upah minimum yang berkeadilan. Baiklah, untuk memulai semuanya saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sania Ainiatun Nafia dengan NIM 27023645991 dari kelas D2BA. Untuk poin yang pertama ialah latar belakang. Peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan tujuan penting dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan sesuai SDG poin ke-10. Kebijakan upah minimum yang berkeadilan menjadi instrumen utama untuk mengatasi ketimpangan. Penelitian terdahulu di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum efektif menurunkan ketimpangan dari pendapatan. Namun, fokusnya masih pada aspek makroekonomi. Untuk penelitian ini, mengisi kekosongan dengan menggali dampak langsung kebijakan upah minimum terhadap kesejahteraan pekerja melalui metode observasi dan FGD. Pendekatan ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga daya saing ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan pekerja secara langsung, penelitian ini mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti yang komprehensif dan selaras dengan BINUS Graduate Attributes, seperti berpikir kritis, berkolaborasi, dan kesadaran sosial. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, pertama ialah bagaimana kebijakan upah minimum saat ini berdampak terhadap kesejahteraan bagi para pekerja. Untuk yang kedua, yaitu faktor-faktor apa yang diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan upah minimum dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Untuk poin yang ketiga, yaitu bagaimana memberikan rekomendasi kebijakan upah minimum yang lebih berkeadilan berdasarkan hasil analisis terhadap dampak kesejahteraan bagi pekerja. Hasil temuannya mengatakan bahwa pengaruh kebijakan upah minimum memberikan jaminan pendapatan dasar yang membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, responden merasa bahwa besaran upah minimum saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup yang terus meningkat, sehingga kesejahteraan pekerja masih sangat terbatas. Untuk selanjutnya, yaitu strategi peningkatan kesejahteraan. Untuk mengatasi keterbatasan upah, sebagian responden berencana meningkatkan keterampilan dan pendidikan guna memperoleh pekerja dengan penghasilan lebih baik. Selain itu, usaha sampingan juga dianggap sebagai solusi alternatif untuk menambah pendapatan, seiring dengan kemudahan aksesnya. Lalu, pentingnya dialog dan kolaborasi dengan pengusaha dan pemerintah. Responden menyadari bahwa pentingnya membangun dialog konstruksif dengan pengusaha dan pemerintah melalui forum resmi untuk memastikan kebijakan upah minimum dapat diterapkan secara adil. Kebijakan upah minimum membantu pekerja memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, masih belum cukup untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup, sehingga kesejahteraan terasa masih terbatas. Pekerja menghadapi tantangan dalam mengolah keuangan dengan pendapatan yang terbatas dan sulit untuk menabung pastinya. Untuk meningkatkan kesejahteraan, mereka berupaya untuk meningkatkan keterampilan semaksimal mungkin dan mencari penghasilan tambahan. Saat kebijakan upah minimum tidak sesuai dengan harapan, pekerja pasti menyesuaikan pengeluaran dan pencarian peluang lain. Mereka juga pasti mengkomunikasikan dengan pengusaha dan pemerintah, serta kerjasama yang dengan serikat pekerja guna memperjuangkan hak-hak mereka. Penemuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan upah minimum menjadi dasar penting dalam penunjang kehidupan pekerja, masih terdapat tantangan yang signifikan terkait kecukupan pendapatan dan kebutuhan adaptasi dari para pekerja itu. Oleh karena itu, dibutuhkanlah upaya kolaboratif antara pengusaha, pekerja, serta pemerintahan untuk mencari solusi terbaik demi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Di slide ini saya menyertakan hasil dokumentasi terhadap interviewer atau responden. Selanjutnya, solusi yang dapat ditawarkan ialah untuk mengatasi keterbatasan upah minimum dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Diperlukannya beberapa solusi yang melibatkan berbagai pihak.
Pertama, pemerintah dan pengusaha perlu meninjau dan menyesuaikan besaran upah minimum secara berkala agar lebih sesuai dengan kenaikan biaya hidup. Untuk yang kedua, pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja harus didorong agar mereka dapat mengakses pekerjaan dengan penghasilan lebih baik. Untuk yang tiga, pekerja dianjurkan untuk mengembangkan sumber pendapatan tambahan seperti usaha sampingan. Lalu keempat, penting dibangun komunikasi yang terbuka dan dialog konstruksif antara pekerja, pengusaha, serta pemerintah untuk memastikan kebijakan upah dapat diterapkan secara adil dan transparan. Terakhir, penguatan peran serikat pekerja dan organisasi juga sangat penting. Sebagai wadah kolaborasi dan perjuangan hak pekerja, sangat dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan. Untuk kesimpulannya dari semua ini dan refleksi pribadi saya, melalui proyek ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan upah minimum benar-benar berdampak bagi kehidupan pekerjaan sehari-hari. Wawancara dengan para responden membuka wawasan saya mengenai berbagai tantangan mereka yang mereka hadapi pastinya, terutama dalam mengelola keuangan dan menyeimbangkan kebutuhan hidup dengan pendapatan yang ada. Saya menyadari pentingnya peran berbagai pihak, pemerintah, pengusaha, pekerja, pribadi, dan sebagainya dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Proses ini juga mengajarkan saya nilai kolaborasi dan komunikasi yang konstruktif sebagai kunci untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan bagi para pekerja. Secara pribadi, proyek ini memperkuat kesadaran saya akan kompleksitas isu sosial ekonomi yang memotivasi saya untuk terus belajar serta berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Baiklah, demikian presentasi hasil keseluruhan dari proyek ini. Terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.